Keputusan paling berani itu mungkin lanjutin usaha beauty line. Nggak ada yang namanya bisa balance life, itu susah. Karena ujung-ujungnya kita prioritas. Nah, alasannya aku bikin podcast Beauty and Beyond podcast ini adalah aku pengen banget sharing. Aku suka sharing dan aku juga suka dengar cerita si beautypreneur ini. Yang ada di Indonesia sekarang, cerita-cerita mereka gimana sih mereka dulu kok bisa start the business, gitu. Namanya bisnis kan pasti ada up and down, ada struggle-nya. Betul. Gimana kamu bisa ngelewatin itu? Betul. Dan apa sih pelajaran-pelajaran yang kamu bisa share ke teman-teman? Kali inget masa lalu pasti aku nangis. Awal-awal memang ada clash ya. Karena dia anak pertama juga. Dia benar-benar pengen jadi role the head of the house gitu. Cuman karena aku mungkin udah super inisiatif tinggi dan dominan tinggi dan apa-apa kerjain sendiri. Jadi awal tuh ada clash. 5 tahun pertama ya marriage aku tuh benar-benar dites kali. Kita sebagai beautypreneur, mental tuh benar-benar terasah. Kita itu kerja 24 jam. Karena kita bukan profesionals. Kita harus mikirin gimana nih besok ada pemasukan dari mana. Kalau kita sepi itu gimana? Banyak hal yang harus kita pikirin. Kita harus up to date, harus trending, harus ikut yang viral, harus ikut yang itu. Sebenarnya nggak ada habisnya sih. Makanya nomor satu waktu aku terjun di bisnis ini tuh aku bener-bener mentalku diasah. Dikasih tanggung jawab ini dan aku udah siap, aku terima ya. Dan aku pikir wah kita nih ngidupin banyak orang nih. Dan kita juga memberi berkat nih kepada banyak orang, staff-staff kita yang kita turn into a family juga. Betul. Di situ aku ngerasa juga kita hidup jadi ada purpose. Ya bukan hidup ya jalan aja sehari-hari gitu ya. Enggak, tapi aku ada purpose. Aku pengen majuin si klinik-klinik ini. Marlin Aprilia, melangkah dari pilihan bukan paksaan. Lahir di keluarga dokter, Marlin Aprilia tumbuh di lingkungan yang erat dengan dunia medis. Awalnya, ia mengambil kuliah di jurusan akuntansi, namun kesempatan sebagai marketing di klinik kecantikan di Singapura membawanya pada dunia baru yang membuatnya jatuh cinta, yaitu dunia beauty. Marlin menyadari ia menikmati proses komunikasi, menjelaskan produk, dan melihat langsung perubahan kepercayaan diri seseorang. Sejak saat itu, ia mulai mendalami dunia kecantikan secara serius, hingga akhirnya membuka store pertamanya di Bywalk. Meski dengan persiapan terbatas, Marlin berani melangkah karena percaya pada potensi dan visinya. Kini, setelah lebih dari 10 tahun berkarya, Marlin tak hanya dikenal sebagai founder Beauty London Beauty Lash, tapi juga sebagai trainer yang aktif berbagi ilmu dan membimbing banyak orang di beauty industry. Di balik kesuksesannya, Marlin adalah seorang ibu dari 2 anak yang menjadikan keluarga sebagai support system utamanya. Ditambah lagi dengan tim kerja yang suportif, semua itu menjadi kekuatan utama yang membawanya bertahan dan terus tumbuh sampai 10 tahun ini. Welcome to Beauty and Beyond Podcast. Sebelumnya, kenalin dulu untuk para viewersnya Beauty and Beyond. Nama saya Putri. Kali ini aku yang akan menjadi host untuk di episode kali ini. Mau tahu kenapa? Karena hari ini aku dapat ngobrol langsung secara deep sama seseorang yang menginfluence aku pribadi juga. Dia adalah salah satu owner dari beauty clinic dan beauty salon, dan pastinya owner dari Beauty and Beyond Podcast ini. Mau tahu siapa? Ini dia, Ci Marlin. Tepuk tangannya. Halo Ci, apa kabar? Halo Putri. Long time no see ya Ci ya. Betul. Sibuk banget nih sepertinya akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini makin banyak tugas juga, dan karena banyak upcoming project juga, Betul. jadinya lumayan padat jadwal aku. Tapi ya. aku once again thank you Putri, hari ini udah gantiin aku jadi host. Yang Aku bajak dulu ya. Iya, makanya bajak dulu mic aku ya, tempat aku ya. Jadi hari ini aku juga excited karena pertama kalinya mungkin bakal bahas ya masa lalu dan visi kita juga. Udah gitu apa sih values yang aku pegang hari ini ya. Yes, pastinya. Pokoknya kita banyak sharing-sharing lah ya untuk hari ini. Oke.
Mungkin teman-teman kan taunya Cece itu adalah owner dari beauty clinic sama beauty salon. Nah sekarang nih lagi aktif nih Cece untuk bikin Beauty and Beyond podcast ini. Kalau boleh sharing, itu kenapa Cece bisa buat podcast ini gitu? Dan tujuannya apa sih, Ce? Oke. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Yes. Oke, halo teman-teman. Aku Marlin Aprilia, host of dari Beauty and Beyond podcast. And then aku juga sekarang director dari klinik Beauty Line dan Beauty Lash ya. Nah, aku ini udah ngejalanin usaha ini selama 10 tahun. Kira-kira ya dari 2013. Aku ingat banget. Aku lulus kuliah, aku sempat kerja di luar. Tapi aku tuh selama kerja di luar pun masih ada cita-cita, aku kepingin banget sih sebenarnya lanjutin usaha orang tua. Yes. Ya, which is yang beauty clinic. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu juga. Beauty Line tuh dari mana sih awalnya? Jadi Beauty Line itu awalnya didirikan oleh orang tua aku, Dr. Rudy dan Bu Lucy. Jadi mamaku tuh sangat aktif juga. Jadi mamaku itu bantuin banget jadi asisten si Dr. Rudy ini. I see. Jadi papaku tuh dokternya, dia yang suntik-suntik, yang langsung hands on ke klien. Dan yang bikin kayak manage salonnya, kliniknya itu mamaku. Oke. Ya, si Bu Lucy. Nah, mereka dari dulu padahal nggak kepikiran tuh kita untuk melanjutin bisnisnya. Oke. Mungkin secara tidak sadar ingin juga, tapi lihat reality yang mereka udah jalanin sekarang, itu mereka tuh pikir, wah buka bisnis tuh nggak gampang ya, susah loh gitu. Kayaknya ini bukan opsi terbaik untuk future anak-anak saya. Itu nih yang aku dapat dari orang tua, karena dari dulu orang tua aku tuh nggak pernah maksa atau bilang nanti kamu lanjutin ya, nanti kamu cepetan deh lulus, nanti bantuin papa mama. Itu nggak ada sama sekali. Mungkin papi mami yang nonton sadar atau tidak sadar bisa tanya the three of us sisters, buat aku, Dr. Yofi sama Selina namanya. Kita tuh nggak pernah terpressure untuk ngelanjutin beauty clinic. Oke. Gitu ya. Surprisingly, karena pastinya kan kalau misalnya orang tua yang sangat ambisius gitu, pasti dia udah pikir, wah 10 tahun 20 tahun ke depan pasti ini akan gue turunin nih ke anak gue. Gitu. Mereka enggak loh. Mereka lebih ke ya udah selesain kuliah yang kamu bisa dan yang kamu suka. Nanti kamu kalau bisa tuh kerja dulu sama orang. Gitu. Karena mereka tuh lebih pikiran kerja corporate dan kerja kantoran tuh lebih better daripada punya bisnis sendiri. Ya. Kenapa? Karena yang mereka laluin itu benar-benar berat. Kalau aku inget-inget ya, dari berdua doang ya, nggak ada orang lain yang bantu, tapi mereka bisa bikin bisnis ini aku bilang sih oke aja. Bukannya yang tiba-tiba langsung jadi boom, milioner, kaya raya gitu. Enggak, mereka cukup sederhana dan mereka kerja semampunya mereka aja. Ya, satu untuk hidup mereka ya, kelangsungan hidup. Kedua, anak-anak bisa sekolah semaksimal mungkin gitu ya, sampai kuliah gitu. Kan the rest kan tetap anaknya harus jalanin. Betul. Nah, sudah aku lulus kuliah dan aku ngambilnya juga bukan kedokteran. Apa tuh? Cece ngambil apa? Bisnis. Bisnis accounting. Accounting ya? Accounting. Oke, di Singapura nih. Iya. Oke. Di Malaysia. Oh, Malaysia. Di Malaysia dulu, aku kuliah di Malaysia. Aku terus udah gitu aku kerja lagi di Singapura, jadi accountant. Oke. Nah, kenapa orang tua aku waktu itu pilih accounting? Karena 10 tahun yang lalu job yang paling gak diperlukan semua perusahaan itu pasti accounting. Accounting ya. Mereka masih pikir accounting, lo mau kerja marketing. Jadi lulusan accounting bisa juga kok pindah ke marketing. Iya. Tapi lulusan marketing nggak bisa pindah ke jadi accounting. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya dia udah jadi accounting, mau kemana aja tuh bisa. Itulah mereka punya visi gitu ya. Tapi it's your choice, maksudnya itu. No. Oke. No. Tapi kalau misalnya Cece mau pilih saat itu kuliah pengennya apa? Mungkin lebih ke PR, ke marketing. I see. Aku udah ngerasa tuh aku ada suka di situ.
kayak ngobrol sama orang, jadi kayak sales gitu ya. Terus kayak influence orang untuk beli produk. Itu kayak aku ada suka di situ sih. Cuman kan apa sih marketing? Ngemeng doang. Iya Saat kan? itu marketing mungkin belum banyak ya di zaman itu ya, Ce ya. Dan dua sih optionnya, kalau nggak marketing ya accounting. Tapi betul. lebih jatuhnya ke accounting waktu itu karena lebih kepake untuk betul. banyak perusahaan. Nah lanjut aku dari situ, aku akhirnya aku kerja juga di accounting dan aku baru ngerasa itu bukan, it's not me gitu. Aku benar-benar payah banget di pekerjaan itu. Seteliti-setelitinya aku pun aku nggak bisa 100% kayak aku cinta banget nih tiba-tiba in love with this job. Enggak loh. Kayak tolak belakang banget sama personality aku. Jadi aku banyak nangis. Aku pun banyak ngeluh. Dan kamu pernah ngerasain sih bangun tidur tuh nggak pengen kerja. Betul banget. Kalau kamu nggak cinta pekerjaan itu ya. Sama pekerjaannya betul. Itu tiap hari tuh ngerasa tuh kayak sengsaranya setengah mati. Tapi hebatnya orang tua aku nih, setiap kali aku telepon mereka untuk ngeluh gitu ya, curhat nangis, ya. curhat. Intinya aku sih pengen disuruh tarik pulang ke Indonesia lagi ya sebenarnya. Tapi mama papa aku bilang, ya udah jalanin aja, coba nguatin dulu. Lah ya. Iya nguatin. Sama sekali nggak kayak nggak suka ya, yaudah cepetan pulang deh. Ya udah harus enggak. Dia diam, aku nangis sekenceng-kencengnya, nggak guna. Karena mereka juga bilang, ya udah sabar aja, coba dulu aja, ya udah gini aja udah. Gitu. Kayak kuat juga loh mereka sebagai orang tua. Kalau aku sekarang bayangin anak aku ngeluh kayak gitu, pasti ya udah deh, nggak usah deh gitu. Iya betul. Manjain banget ya. Manjain. Tapi kalau my parents tuh enggak. Mereka pikirnya gini, kamu tetap harus coba dan tetap harus lewatin dulu susahnya, baru kamu ngerti. Nanti kamu pulang mau lanjutin atau enggak, paling enggak tuh udah ada mentalnya. Betul, mentalnya udah terlatih ya. Yes, itu. Berapa tahun tuh Cece di company itu? Di company itu 2 tahun. Oh, cukup lama, 2 lama. tahun. Tapi fun fact-nya adalah 1 tahun aku coba di accounting, tapi aku jump ke marketing. Kebetulan di perusahaan itu posisi marketing lagi kosong, aku langsung apply. Dan bosnya happily, ya udah kamu seneng kan gitu di marketing, coba aja biar kamu tahu nih usaha kita kayak gimana. Dan aku banyak belajar banget dari perusahaan kecantikan itu di Singapura. Jadi company itu adalah beauty company. Beauty company. Yes. Sama face and body. Itu yang bikin aku belajar sampai hari ini. Sistemnya mereka, cara kerjanya. Tapi mungkin waktunya terlalu cepat juga ya, 1-2 tahun, karena di tahun kedua Dr. Didi dapat offer dari salah satu mall di Jakarta untuk buka cabang klinik di sana. Jadi align banget. Aku kayaknya udah cukup belajar dan dia ini aku dapat offer nih, mau nggak pulang untuk lanjutin? Wah itu aku senang banget sih. Iya mau, kayaknya aku udah siap. Tapi itu good decision sih. Maksudnya waktunya juga pas. Aku udah belajar, udah lumayan matang, pulang, jadi bisa coba sendiri. Gitu. Nah pertanyaan kamu adalah tadi kan, kok aku bisa bikin podcast ini? Betul. Kenapa? Nah alasannya aku bikin podcast Beauty and Beyond podcast ini adalah aku pengen banget sharing. Aku suka sharing dan aku juga suka dengar cerita si beautypreneur ini. Yang ada di Indonesia sekarang, cerita-cerita mereka gimana sih mereka dulu kok bisa start the business. Gitu. Namanya bisnis kan pasti ada up and down, ada struggle-nya. Betul. Gimana kamu bisa ngelewatin itu? Betul. Dan apa sih pelajaran-pelajaran yang kamu bisa share ke teman-teman gitu. Jadi ini jadi salah satu kayak komunitas media community gitu. Aku tuh senang banget. Aku mau aku juga orangnya tuh suka belajar. Aku pengen tahu. Jadi kamu punya usaha ini dulu startnya gimana sih? Gitu. Sharing masalahnya apa? Iya. Betul. Ya soalnya balik lagi ya, Ce, untuk saat ini kan apalagi podcast ini juga banyak manfaatnya ya untuk buat teman-teman segala macam. Salah satu media juga yang tadi aku bilang, apalagi media Cece ini adalah media yang untuk ya sharing dengan owner-owner yang lain juga ya, biar tahu trik and triknya bisnis itu seperti apa sih, up and down. Kadang-kadang kan orang yang kayak bertahan itu tuh susah gitu kan. Mental itu emang harus dilatih Betul. sekali gitu kan.
Oke. Aku boleh tahu dong masa kecil Cece itu seperti apa sih yang membuat Cece seperti sekarang? Oke. Jadi apa ya? Bisa aku menjadi seorang Marlin. Pastinya nggak mungkin dong tiba-tiba aku pengen atau udah cita-cita, oh gue mau jadi director klinik kecantikan, mau ini. Itu sama sekali nggak ada. Ya, jadi masa kecil aku itu dari kecil, dari umur 9 tahun udah dikirim sama orang tua aku ke Singapura. Oh, 9 tahun tuh berarti Tahun 98 waktu itu SMP, lagi kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD, sorry. Ya, kelas 3 SD lagi kerusuhan. 98. 98. Oke. Mei 98, aku inget banget. Dan ternyata banyak anak dari Indonesia juga yang dikirim ke Singapura atau ke Malaysia gitu untuk sekolah di sana biar lebih aman. Karena kan kita nggak pernah tahu tuh waktu itu kerusuhannya tuh seperti apa gitu. Betul zaman itu ya. Iya, nah lalu waktu aku dikirim ke Singapura, aku awalnya tuh tinggalnya juga bukan sama orang tua atau punya rumah sendiri, ada mbak. Waktu itu nggak se-privilege itu. Aku inget mama papa aku, si dokter Rudi dan Bu Lucy, benar-benar korek seluruh tabungan mereka yang mereka ada seadanya untuk kirim aku ke sana, keluar. Jadi mereka tuh mentingin masa depan anak. Ya, aku inget banget mereka korek semua tabungan sampai minjem sana sini juga. Yang penting aku bisa kirim dulu. Nanti uangnya berikutnya bisa dicari lah, kayaknya kayak gitu. Waktu sampai sana, aku pun ngerasa nih kalau sampai inget-inget nih, sebelum aku baca buku tentang self healing atau aku bisa healing diri aku sendiri, aku setiap kali inget masa lalu pasti aku nangis karena aku pikir kok aku at that time kuat ya. Seanak kecil itu 9 tahun udah hidup sendiri, naik bus sendiri ke sekolah, terus pulang aku lihat loh kok banyak anak yang dijemput papa mamanya ya, aku nggak ada gitu. Cece tinggal sama siapa di Singapura itu? Waktu itu aku di dorm, di kosin. Oh, di kos. Iya, tapi kos itu banyak, ada namanya guardian. Jadi si guardian ini, si ibu kosnya itu untuk ngejagain anak-anak dari Thailand, dari Vietnam, dari Indonesia. Negara lain juga banyak. Ya, jadi satu kamar itu ada 6-9 anak. Cewek-cewek, cowok-cowok. Jadi dia ngurusin tuh semua dari sekolah. Kalau kita dipanggil di sekolah dia yang pergi. Kalau kita ambil raport dia yang datang. I see. Iya, dari dulu tuh ada. Aku banyak teman-teman yang dulu kenal pas masa kecil, akhirnya connect ke sekarang. Mereka tuh juga ngelewatin masa yang sama. Jadi waktu itu mereka tuh dikirim, kita ada ibu guardian yang ngurusin semua. Dari makan, cuci baju, dan pulang ke negara masing-masing setahun 2 kali waktu libur sekolah. Pas libur sekolah. Ya. Nah, waktu itu yang bikin aku beban dan ada tanggung jawab berat adalah waktu aku umur 11 tahun. Jadi 2 tahun kemudian, adik aku dikirim yang kedua. Dr. Yofi. Ya, dikirim ke Singapura juga. Ya, dan dia waktu itu baru umur 9. Oke. Jadi orang tua aku ambitiousnya di situ ya. Mereka tuh intinya sebenarnya awalnya ingin anak bisa bahasa Mandarin. Oke, goalsnya itu. Karena di Indonesia belum ada international school saat itu nggak sebanyak itu ya. Ada tapi nggak fokus di bahasa Mandarin juga. Betul. Jadi dia cita-citanya anak harus bisa bahasa lain nih. Saya Indonesia gitu. Inggris oke, Mandarin lebih bagus lagi. Kita dikirim ke sana. 2 tahun kemudian aku diadain adik nih. Ya kan, tanggung jawab dong. Betul. Dan aku orangnya juga kayak panikan. Bisa nggak ya adik aku di sini? Kasihan banget ya masih kecil. Penyesuaiannya ya. Iya, aku jadi ingat experience aku sendiri. Waduh, aku dulu gini gitu berat loh. Bisa nggak ya adik-adik aku? Gitu. 2 tahun kemudian lagi adikku yang kecil dikirim lagi sama orang tua. Si Sally. Iya, Selina. Jadi 3 of us dulu tinggal sama om dan tante yang udah menetap di sana. Oh, om sama tante. Iya, om sama tante itu adiknya mama. Nah, si adiknya mama ini kita tetap ya very thankful dia ada di sana, istrinya juga baik ya. Cuman mungkin kan beda keluarga, beda aturan. Culture-nya beda ya. Beda aturan. Jadi mama papaku yang lebih santai, dia yang lebih strict. Seperti itu. Itulah yang ya kita punya struggle tuh di situ gitu. Wah, tinggal masih kecil dikirim ke om tante yang bukan orang tua sendiri.
Iya. Jadi kita cannot connect, cannot kayak curhat cerita tuh udah beda, soalnya dia bukan orang tua kita. Terbatas gitu. ya, Cek, terbatas. Baik sih, dengerin, bantuin kita banget, dan selama kita di sana tuh mereka juga sangat-sangat accommodate kita. Kayak oke, kamu tinggal sini ya, makan kita sediain, ada mbak segala macam. Cuman mungkin growing up, golden age kita itu kan sebenarnya waktu umur 9 tahun, 10 tahun sampai selesai SMA tuh. Jadi sebenarnya that period of years, seorang anak itu harus di guide banget, terus ada masalah apa langsung cerita. Ada yang dia ngerasa tuh ada seseorang, dia nggak usah takut, everything is okay. Betul. Gitu. Namanya kita kan ngelewatin teenage years, ABG itu kan wah hormonal banget ya. Terus emosi up and down. Temen juga, ya kan, temen kan kamu tahu sendiri, ada yang toksik, ada yang baik. Udah gitu kita sekolah doang. Betul. Gitu. Jadi di golden age kita, we didn't have any strong backup sebenarnya. Karena orang tua di Indonesia, biarpun mereka sangat-sangat care sama kita ya, bukannya kita dilempar terus dibuang, enggak, tapi mereka telepon, mereka connect, telepon terus gitu. Cuman kan lautin sehari-hari itu sendiri. Yes. Dan aku ada 2 adik lagi, jadi tanggung jawab. Nah, jadi ibu untuk adik-adik juga. Itu. Jadi di tahun-tahun itu tuh aku ngerasa aku tuh adult banget. Aku ngerasa aku tuh langsung 10 tahun lebih tua. Karena bisa semua sendiri. Betul. Mau cari rumah bisa sendiri dan jadi independen gitu. Dan efeknya apa? Mungkin satu, aku tuh jadi dominan. I see. Alpha female. Alpha female. Beneran loh. Aku bukannya ini sendiri ya. Maksudnya Iya. bukannya kita ngenilai, tapi aku ngerasa tuh aku ada faktor itu. Betul. Ya, karena dari kecil memang dituntut untuk semua melakukan sendiri. That's why kalau misalnya kayak Cece sekarang berpikir jadi alpha woman, ya Kak Cece menjalani itu dari muda, dari kecil malah sampai sekarang. Iya, betul. Pastinya impactnya ya. Ada positif dan negatifnya. Betul. Ya, sebagai perempuan yang jadi dominan gitu. Mungkin di kantor bagus, tapi kalau di rumah kan harus di-tone down gitu. Harus di-tone down. Ada suami dan anak-anak. Iya, kan suami kan mau jadi alpha juga, dominan juga gitu. Dan untungnya suami aku tuh awal-awal memang ada clash ya. Karena dia anak pertama juga. Oh, I see. Dan Cece dia anak juga, pertama juga. Iya, dan dia benar-benar pengen jadi role the head of the house gitu. Kepala keluarga dia mau banget. Cuman karena aku mungkin udah super inisiatif tinggi dan dominan tinggi dan apa-apa kerjain sendiri. Jadi awal tuh ada clash. Oke. Makin kesini 5 tahun pertama ya, marriage aku tuh benar-benar dites kali. Tapi balik lagi menyambung itu, memang kata orang katanya pernikahan itu adalah 1 tahun sampai 5 tahun pertama itu akan diterpa banyak sekali cobaan-cobaan, dan aku pun banyak alami juga. Betul. Gimana? Jadi bukan mungkin bukan aku doang ya. Oh iya. Pasti semua kayak gitu. 5 tahun pertama tuh sabar-sabar gitu kan. Sabar-sabar. Aku sih ngerasa aku juga banyak belajar untuk mengalah. Iya. Untuk kenapa sih suami aku begini? Oh ternyata gini. Iya, jadi betul. curhat session nih kita. Counseling gitu. Tapi ya itu maksud aku impact ya sampai kita besar. Oke, dari kecil itu tadi kamu tanya kenapa bisa sampai hari ini ya. Pertama kan itu aku tiba-tiba harus jadi orang dewasa. Di saat aku masih muda, adik-adik juga masih kecil. Terus aku belajar juga untuk adaptasi. Ya tuh gimana tuh, Cek? Maksudnya baru. dari anak 9 tahun adaptasi di sana dengan teman-teman Cece yang beda negara dan culture-nya di sana tuh gimana cara penyesuaiannya? Aku jujur sampai hari ini ya, kalau inget-inget waktu masih kecil tuh alone banget sih, nggak bisa connect, nggak tahu kenapa, aku nggak bisa connect. Mungkin bahasa ya, di sana kan mungkin ngomongnya mother tongue mereka kayak Mandarin, Melayu, India gitu, kurang bisa connect. Ya, terus yang kedua juga aku sepanjang that period of time aku tuh ngerasa kayak beban tinggi banget, nggak tahu kenapa, kayak pressure tinggi, nggak pedean. Nggak ngerasa santai gitu, enggak.
kayak selalu on to something gitu, kayak am I doing the right thing gitu, kayak terus aku juga mikir, wah ini aku kayak gini bener gak sih gitu, kayak aku nggak boleh nyantai nih. Aku udah dikirim sama orang tua sekolah jauh-jauh, aku nilainya harus bagus, aku harus begini, kayak begitu dari kecil tuh udah ada kayak gitunya. Udah ditargetin gitu ya. Iya, tapi dari diri sendiri ya. Sebenarnya orang tua nggak pressure sama sekali. Kamu harus nilai paling bagus, enggak. Yang penting kamu lulus gitu. Cuman at the back of my mind, aku tuh ada goals itu sendiri, nggak tahu kenapa. Terbentuk kali ya. Terbentuk, betul. Kayak udah, wah orang tua udah kirim jauh-jauh nih, masa kamu sia-siain sih? Betul. Kamu harus sekolah sampai selesai, at least lulus. Terus masa depan kamu harus gini-gini gitu. Terbentuk, benar. Nah, udah dari situ aku udah kuliah balik ke dunia pekerjaan, kantor, dan disitulah mulai Marlin yang baru lagi. Tunggu, berarti aja tuh sampai SMA itu di Singapura. Di Singapura. Oke, kuliah Singapura, tadi di kuliah di Malaysia. Di negara sebelahnya, gitu ya. Di University dari Australia di Monash. Itu ya udah aku ngerasain tuh teenage years lagi tuh. Ya umur 19 sampai 22 gitu, aku ngerasa kayak oh ternyata bebas. Jadi dewasa tuh kayak begini, kayak ngerasa anak kampung, anak kuliahan. Oh seru juga ya sama teman-teman gitu. Nah pas sudah selesai itu aku harus balik lagi nih ke Singapura. Karena harus perpanjang PR aku di sana, dan orang tua aku tuh mau aku masih ngetes aku untuk hidup di sana. Oke sih. Mereka sama sekali nggak bilang abis kuliah pulang bantuin ya, enggak. Kamu coba dulu di sana, coba dulu kerja di tempat orang, coba dulu kerja di sana, karena di negara maaf di Singapura ya lebih ekonomi lebih stabil. Iya kan, di neighboring countries kita kan lebih stabil gitu. Dan lihatlah fresh graduate, waktu itu aku lulus minimum wage-nya gaji fresh graduate itu 3 juta. 3 juta setengah. 3 juta di zaman itu ya. Iya, di 2012. Sedangkan di negara sebelah itu udah 2.500 sampai 3.000. Kali waktu itu 9.000 udah 25 jutaan. I see. Ya, tapi back again kan di sana hidup tuh mahal. Betul. Ya, aku harus ngekos, aku harus makan, transport. Betul. Nggak nabung sama sekali, Put. Itu aku nggak punya tabungan. Karena aku pengen enjoy life, tapi aku pengen gimana sih dapat uangnya juga. Paham. Jadi aku sama sekali nggak ada tabungan. Bahkan aku disubsidi sama ibu sama bapak. Sama ibu sama bapak subsidi gitu karena kurang. Iya. Lalu dari situ aku mulai nih namanya belajar sama orang itu ya. Itu kan ditempah. Kayak tadi ya yang aku jelasin itu, kayak aku ditempa banget kerja di sana. Pertama culture nggak cocok. Orang sana sangat individualis. Ya sedangkan orang Indonesia kan suka ngobrol, santai, ngumpul. Orang sana nggak. Mingle gitu. Nggak ada. Oke. Selesaiin kerjaan. Terus kalau ngomong itu generalize banget. Mereka nggak bakal nanya personal life kamu tuh nggak. Mereka nggak bakal nanya kamu weekend ngapain, anak kamu gini nggak. Generalized question aja. For example, kayak kamu weekend libur, iya kemana? Kita pergi ngomong ini. Udah. Mungkin di sana lack of activities ya, karena kan negara kecil. Betul. Dan orang capek kerja, jadi biasa pulang kerja, istirahat, tidur, udah. Terus weekendnya udah sama family. Tapi nggak kayak kita kesini bisa ke gunung mana, betul. Bisa day trip ke Bandung atau camping, piknik gitu. Jadi mereka kenapa lebih pinter dan lebih otaknya dipakai banget orang-orangnya, karena activitiesnya nggak ada. Jadi mereka fokus tuh hidup di kerjaan. Rumah kantor, dan kalau misalnya lagi off ya bed rest ya tidur. Istirahat, karena aku ngerasain kayak gitu. Kita libur sehari udah naik gunung ke Bogor. Makanya ada kuliner bisa day trip ke Bandung naik wush gitu kan. Sana nggak ada. Tapi maksudnya hal seperti itu ya banyak positifnya juga bisa diambil ya. Maksudnya ya emang culture tuh berbeda ya, mungkin dengan adaptasi Cece di sana yang ngebuat ya terbentuk lah gitu. Karena memang ya kalau ngomongin culture ya sangat beda sekali dengan this country. Iya betul.
Gitu. Nah, terus Caca tuh ada kepikiran gak sih dari dulu pas kuliah gitu bakal menjadi owner dari klinik kecantikan dan klinik Oke. beauty Pas salon? waktu kuliah, mama papaku Bu Lucy dan Dr. Rudy, sebenarnya lebih ke Bu Lucy sih. Dia itu punya mental kayak gini. Kamu jangan ngandelin ijazah kamu doang buat dapat kerjaan. Mereka itu, dia itu karena waktu itu ada pengalaman, dia cerita ya, teman dia anaknya lulusan tinggi S2 tapi bisa di PHK. Oke. Gitu. Jadi mereka itu takut sekali kalau aku tuh bisa gampang di PHK. Nanti aku gimana? At least mereka mau aku tuh punya ada satu skill. Entah make up, gunting rambut, ya. Hebatnya waktu aku setiap kali pulang dari liburan waktu pas masa kuliah, ya bisa 2 bulan gitu ya. Langsung mamaku daftar make up, kelas make up. Oke, berarti ibu support sebenarnya ya. Iya, dia tuh udah kasih kayak guidance dulu deh, gitu. Biarpun dia bilang, gue nggak bisa kasih lu duit banyak atau nurunin bisnis, tapi mama bisa bantuin kamu biar kamu punya ilmu, gitu. Les aja dulu, les make up, les gunting rambut aku pernah, les cat rambut aku pun pernah. Oke. Yang the best adalah aku bukan dokter, tapi aku disuruh les sebagai esthetician, facial. Oke. Aku bukan dokter, padahal yang datang ikut tuh dokter-dokter semua. Dan yang udah lulus. Jadi umurnya udah 25 ke atas. Aku sama dokter Yofi waktu itu baru paling kecil, 17 dan 18. Oh, dokter Yofi ikut juga? Ikut juga. Oke. Sana kamu ambil keahlian Siptek. Oke. Namanya Ciptak, ada kelulusan dari London. Ambil cara facial, cara pakai alat, cara ngomong customer. Nangis-nangis juga kita, karena apa? Materinya susah. Harus belajar anatomi aku nggak bisa. Gitu. Dan harus belajar kayak gimana cara pencet jerawat yang benar, cara cukur alis yang benar, ini itu. Jadi disuruh sertifikasi. Jadi si Bu Lucy itu bisa dibilang dia udah bekalin kita. Biarpun dia pikir nggak tahu deh nanti lanjutin apa enggak, tapi dia udah bekalin. Oke, harus ada suatu kebiasaan lah. Betul. Ternyata karena dia udah kursusin aku di sana, aku baru kayak, loh kok kayaknya gue suka ya di bidang beauty dan facial dan wellness gitu. Kan di situ ada pijit, ada apa, kayak kok aku suka ya di bidang ini. Udah mulai terbentuk sih, tapi nggak kepikiran bakal balik lanjutin si beauty line ini, enggak. Jadi dari situ aku ngerasa kayak mulai, kayaknya seru nih di sini. Apa nanti aku bisa lanjutin juga ya, aku ekspansi. Gitu. Ada pikiran, cuman belum fokus ke sana. Gitu. Gitu sih. Soalnya kan kalau lihat dari background bapak kan dokter. Maksudnya kan Caca anak pertama, pasti harapannya adalah Dokter Rudy maunya anak pertama gue nih jadi dokter juga nih. Caca nggak ikutin jalur bapak jadi dokter juga. Nah itu aku kurang pinter. Bukan kurang pinter, mungkin nggak passionnya aja. Kurang pinter di belajar kayaknya. Dan mungkin kan orang kan ada core-nya di mana ya. Aku core-nya lebih ke people person, influence gitu, dan ngobrol, service. Aku tuh lebih di sana. Gitu. Jadi kalau untuk sekolah kedokteran waktu itu aku enggak sih, kurang. Emang dari Cacanya? Iya. Dari Cacanya emang enggak apa ya? Passion dan enggak kepikiran aku mau jadi dokter, enggak sih. End of the end Dokter Yofi lah. Yes. Meneruskan. Dan dia itu kayak udah orangnya juga kalau misalnya mau sesuatu, wah aku harus kejar sampai bisa. Gitu. Biarpun dia nggak liburan loh, di podcast yang sebelumnya sama aku, dia nggak liburan selama dia sekolah kedokteran. Sampai dia liburan itu setelah dia tuh udah lulus, udah praktek 4 tahun baru liburan pertama. Iya. Baru dia liburan. Nggak pernah dia ke negara Malaysia aja belum pernah. Ke itu deh, ke Jepang belum pernah. Yang deket-deket nggak pernah. Dia cuman pernah ya balik ke Singapura sekali aja, terus udah. Belajar terus dia.
Karena emang Gitu. anaknya belajar. Dia juga takut nggak lulus karena kedokteran kan susah ya. Betul. Ujian terus Betul. gitu. Untungnya ini anak juga gigih. Dan back again, orang tua aku sih mamaku nih support banget gitu. Oh kamu nggak mau ini, ya udah nggak apa-apa. Jangan nangis, udah. Dokter Yofi kan cengeng. Dia susah dikit dia takut dia nangis. Tapi ini kan nih dua orang tua ini kan di belakangnya udah pasti bisa sini. Kita bantuin, Betul. kita tes ulang, kita apa gitu. Betul. Jadi perannya penting sih. Untungnya bapak sama ibu selalu support ya. Yes. Support anaknya dalam porsinya masing-masing lah. Cece, dokter sama Ciselina. Oke. Nah, mungkin kan Cece kan sekarang pegang beauty clinic, yaitu beauty line sama salon ya. Itu ada beauty less. Nah, kapan sih momen terjadinya si beauty less ini? Oke. Beauty lash ini terbentuk setelah aku udah pulang dari kerja yang di luar itu, aku balik dan aku baru sadar waktu itu di Jakarta ya, yang tempat aku tinggal tuh jarang banget yang namanya eyelash extension. Jadi kan aku udah pulang, akhirnya kan pulang Itu yang tahun berapa berarti? 2013. 2013. Ya, jadi aku akhirnya balik ke Jakarta dan aku mulai terjun ke beauty line. Yang aku cerita tadi, Dokter Rudi ditawarin mall, akhirnya aku pulang. Dan selama setahun yang aku jalanin tuh, aku ngerasa kayak aku kan padahal bukan dokter ya, berat juga ya, ini aku bukan dokter tapi aku ada klinik kecantikan, gimana caranya gitu. Jadi di situ back again bulu sih kasih ide, coba kali kamu belajar sulam. Sulam alis. Iya, sulam alis, sulam eyeliner, sulam bibir, kayak sulam-sulam kamu tekunin dulu. Jadi awalnya tuh aku bukan eyelash dulu, sulam dulu. Awalnya oke. Iya. Dan di sulam aku nggak kurang gitu suka dan aku nggak terlalu tekuni. I see. Sayangnya di situ sih, karena padahal duitnya lebih gede ya. Tapi memang setiap orang ada core-nya. Betul, ada core-nya. Jadi ada orang yang suka di bidang sulam, ada orang yang suka di bidang eyelash, ada orang suka di bidang kuku. Betul. Kalau kuku biasanya jago gambar, jago artistiknya ada. Terus aku kan kurang bisa gambar gitu ya. Dan aku inget banget waktu itu di tahun 2013 aku coba bikin eyelash, pasang eyelash di Jakarta. Di Pasar Baru. Dan hasilnya sakitnya minta ampun. Sakit, gak sesuai ekspektasi. Aku kan pernah pasang waktu aku di Singapura. Kok beda banget ya, kayak sakit banget, nusuk. Perih gitu ya. Perih. Terus kayak pasangnya kayak ngasal-ngasalan. Asal dijejerin aja, ditempel. Wah, kayak aku pikir kayaknya boleh nih aku belajar ini dan aku coba adain di klinik aku. Awal mulanya ya. Jadi lucunya kemarin aku baru ngobrol nih sama interior designer aku yang lagi bikin project kita yang berikutnya. Dia yang desain tempatku. Dia baru bilang ini, lucu juga ya dulu Ci, lu kan beauty line, tapi ada eyelash. Jadi lahirlah si beauty lash ini. Terus udah gitu sekarang ke beauty line lagi karena Dokter Yofi naik. Betul. Jadi memang lucu juga kayak gimana kita sampai sekarang ini. Karena kita never stop trying. Jadi pertama, oke, aku nggak bisa nih di klinik kecantikan, aku bukan dokter. Aku cobalah yang express beauty kayak eyelash, sulam, jalan. Waktu itu endorse. Dan kita peak tuh dari 2014 sampai 2018 itu kita lagi peak-peaknya. Ya, jadi kita naik. Bahkan aku pun ada 8 staff eyelash. Saat itu ya? Iya, khusus eyelash top sama aku. Jadi kita ber-9. Ber-10 itu sama Dokter Yofi kadang dia bantu. Dokter Yofi bisa? Iya, bisa. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada klien yang kita udah gak kepegang atau high season, dia pas juga lagi libur dia bantu, dia bikinin VIP aku. Oke. Jadi dari 2 staff, setahun tambah 2, 4, 6 tambah, jadi full bed. Dan kita lumayan berternama lah waktu itu, ya sebelum COVID. Nah, lucu beauty line tapi terkenalnya eyelash. Karena Dokter Yofi belum ter-highlight lah ya. Yes, belum ter-highlight dia punya sekarang yang double eyelid yang terkenalnya dia itu. Jadi kita mulai dari situ, udah ada nama. Lalu Dokter Yofi pelan-pelan lulus nih. Dan udah mulai bisa, dia udah mengasah, dia punya skill. Naiklah si klinik kita. Si beauty line ini Si beauty line ini. Jadi ganti lagi.
core-nya dari beauty line. Klinik Iya. Oke. Nah, jadi awal cerita Beauty Lash itu adalah ya itu karena dulu aku ngerasa di Indonesia ini belum ada tempat eyelash yang bagus, yang proper. Dan aku ngerasa kayaknya boleh nih kita adain di klinik. Sebenarnya itu ya eyelash itu salah satu faktor yang untuk surviving klinik aku. I see. Gitu. Karena kan aku bukan dokter. Jadi gimana nih ya biar kita aman, sejahtera dan tetap bertahan ya dari eyelash extension. Gitu. Dan mungkin aku juga ada bakatnya di situ dan aku ketemulah si core aku ini. Ternyata aku suka service customer dan aku ada skill untuk bikin eyelash. Kayak gitu. Abis itu buka lah si Beauty Lash ini. Iya, Beauty Lash. Ada akademinya dari 2016. Aku udah ngajarin. Yang aku bikin bangga, seneng tuh juga. Aku udah lihat beberapa brand sekarang. Dulu tuh bekas muridku. Oh, I see. Iya, bekas murid aku beberapa brand yang masih bertahan sampai sekarang. Udah mau 10 tahun. Kayak aku bangga banget sih. Wah, aku yang bantuin. Maksudnya aku ada value juga ke orang gitu. Biar mereka bisa buka bisnis sendiri. Betul. Ya, terus mereka juga ada uang. Sekarang pada dari single-single sampai berkeluarga loh sekarang. Ya, jadi seperti itu journey aku. Ya. Jadi makanya itulah munculnya si Beauty Lash sendiri. Cuma kan mungkin kan orang taunya ya Cece itu Beauty Lash nih ya kan. Makanya aku tanya-tanya awal mula nih si Beauty Lash sendiri. Nah terus setahu aku kan Cece itu masih into nih ya kan. Maksudnya kan sekarang Cece kan udah jadi part owner, ya udah di behind aja lah gitu kan, biar tim aja lah, beautician aja gitu untuk mengerjakan itu gitu. Tapi why Cece masih mau ngerjain juga nih untuk VIP klien lah ya pastinya. Tapi kenapa gitu Cece masih mau nge-serve customer gitu? Kenapa masih terjun ya? Terjun gitu. Yang pastinya kan karena ini passion, Put. Aku suka ngelihat cewek-cewek yang tadinya nggak ada eyelash, setelah dipasang eyelash jadi cakep. I see. Mereka jadi ada percaya diri dan mereka seneng. Betul. Itu aku suka lihat reaksi itu ya. Yang pertama passion, yang kedua aku suka lihat reaksi customer, terus ngelihat perbedaan transformationnya aku juga suka. Terus yang ketiga ini adalah aku bisa one on one connect with my clients. Sebenarnya di situnya yang suka ya. Aku tuh suka banget cerita sama customer. Oke. Jadi bisa 2 jam full, 2 jam kita cerita aja ya. Kadang klien tuh juga ada masalah mereka masing-masing yang mereka tuh pengen sharing. Jadi by talking to me mereka ngerasa oh seru juga nih ngobrol sama cicinya. Dan kita bisa tukar pikiran, tukeran insights. Betul. Gitu. Itu aku senang sih. Dan jadi dari klien jadi teman. Betul. Gitu. Jadi itu kenapa alasanku aku tetap bertahan dan masih pegang customer. Dan yang kelima pastinya aku kan butuh ilmu baru yang aku ajarin juga ke staff-staffku. Jadinya dengan aku pegang, aku juga makin mahir, makin ngerti staff aku juga. Makin ngerti skill-skill teknik-teknik eyelash aku bisa ajarin lagi. Betul. Gitu. Dan terkadang kepuasan sendiri juga sih cewek bagi misalnya kayak customernya gitu ketika dipegang sama ownernya langsung kan gitu. Maksudnya kita juga punya value, oh senang banget nih aku sekarang dipakainya langsung sama ownernya langsung. Ya betul, gitu. betul sekali. Ya. Terus aku mau nanya lagi nih, gimana cara Marlin bangkit dari sekarang dari mengalami itu semua ya Cek, maksudnya dari awal sampai sekarang ada 3 cabang gitu kan, dari yang awalnya 1, 2 dan sekarang 3. Itu gimana sih cara menyikapinya gitu, up and down bisnisnya tuh seperti apa? Oke. Talking about si bisnis ini ya, aku ngerasa tuh kita sebagai beauty planner, entrepreneur apapun lah, mental tuh benar-benar terasah. Ya, kita itu kerja 24 jam. Karena kita bukan profesionals. Kita harus mikirin gimana nih besok ada pemasukan dari mana. Kalau kita sepi itu gimana. Dan karyawan kita berarti nggak ada customer dong. Dan di karyawan kita juga kan mostly based on commission ya, namanya service ya. Betul. Kita banyak hal yang harus kita pikirin. Dan paling pentingnya juga itu namanya beauty itu selalu harus ngikutin trend.
Betul. Ya, kita harus up to date, harus trending, harus ikut yang viral, harus ikut yang itu. Sebenarnya nggak ada habisnya sih. Makanya nomor satu, waktu aku terjun di bisnis ini tuh aku bener-bener mentalku diasah. Ya, dari yang tadinya lemah, aku tuh mentalnya lemah ya. Kau pikir-pikir aja, aku dari kecil selalu tinggal di luar. Iya. Bukan orang yang sangat pede sekali dan nggak terlalu ambisius gimana. Cuman waktu dikasih tanggung jawab ini dan aku udah siap, aku terima ya, dan aku pikir wah kita nih ngidupin banyak orang nih, dan kita juga memberi berkat nih kepada banyak orang, staff-staff kita yang kita turn into a family juga. Betul. Di situ aku ngerasa juga kita hidup jadi ada purpose. Ya bukan hidup ya jalan aja sehari-hari gitu ya. Enggak, tapi aku ada purpose. Aku pengen majuin si klinik-klinik ini. Aku pengen tahu juga kita seberapa mampunya sih. Apakah aku cuma jadi lash artist doang, atau aku bisa manage salon. Kan itu challenge diriku juga. Betul. Dan ininya ternyata memang seperti itu. Aku jadi setiap hari ada sesuatu hal baru yang aku harus pelajari. Gitu. Aku nggak pernah pikir, oh iya nanti aku manage salon, aku udah harus tahu bikin SOP segala macam. Enggak. Udah terjun, banyak kesalahan, belajar dari situ, keluarlah sistem. Gitu. Dan aku seneng banget, ternyata aku seneng tuh kerja bareng-bareng. Kayak misalnya aku meeting sama kamu ya, sama tim marketing atau HR gitu, seneng karena ada temen akhirnya. Oh seru juga ya bikin perusahaan sendiri gitu, seru juga ya kerja di perusahaan, ternyata ada yang diajak TikTok bareng gitu. Jadi setiap hari hidupku juga merasa tuh ada ininya, ada purpose-nya sih. Gitu. Dan untuk bisnis, yang namanya bisnis up and down lah ya, up and down. Yang paling penting itu kita selalu pikir apapun yang kita kerjakan itu kita udah usahain, itu pasti ada hasilnya. Gitu. Jadi jangan selalu mentalnya tuh aku capek, kayaknya nggak berjalan juga deh. No, jangan pikir gitu. Untuk kamu sampai titik itu, mikir seperti itu aja kan udah effort dari yang panjang gitu. Makanya jangan stop halfway. Kan ada quote, if you are tired, just rest, don't quit. Gitu. Kalau capek, ya capek mental, capek badan gitu ya. Jangan udah putus asa. Karena aku pernah bahas juga, bisnis itu 5 tahun. Biasanya 5 tahun whether you make it or not. Jadi kalau kamu masih setahun dan masih struggling, masih apa, itu normal dan wajar-wajar aja. Proses ya. Yes. Tahun kelima biasa tuh penentuan. You make it or not. Tapi rata-rata kalau misalnya udah lewatin 4 tahun dengan susah payah, biasa di tahun kelima tuh dia udah oke banget. Udah stabil. Tuh. Jatuh sistem apa segala macam gitu kan. Oke. And then apa keputusan paling berani Marlin dalam hidup? Keputusan paling berani itu mungkin ini, lanjutin usaha beauty line. Karena itu sangat ini ya, apa yang tadi Caca bilang, maksudnya bener-bener yang dari kecil alone apa segala macam, terus sekarang tiba-tiba harus dari bapak dan ibu. Iya, lanjutin. Jadi either you made it or not lah, gitu aja. Kan aku kan sebenarnya banyak opsi. Bisa juga aku kerja di luar lagi, cari keluar. Ya, bisa aja aku nikah jadi housewife. Ibu rumah tangga. Iya kan? Terus bisa juga aku di jalur yang lain. Tapi menurut aku karena udah ada legacy ini, udah ada legacy beauty line dan branding, dan kita lumayan kuat untuk culture-nya ya di dalam beauty line. Jadi aku percaya sih kita bisa gede. Itu sih, nggak tahu sih, tapi ya kita manifesting dulu boleh nggak? Tapi kan udah bertahan selama 10 tahun kan, ini under juga, me ya. Itu juga bukan waktu yang sangat bentar loh, betul. Under me and my sister sih. Karena mama papaku ya at this age pasti udah mau retire aja, udah mau pensiun. Memang itu waktunya mereka sih. Jadi mereka
ya bantuin dari belakang dan pelan-pelan juga mulai lepas ke anak. Kayak gitu. Tapi so far maksudnya sampai detik sekarang Bapak dan Ibu selalu support ya apa yang keputusan Cece dan dokter ya about business ya, about beauty line, beautyless ya gitu. Support and gak trust ya. Trust ke kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, selama kita niat dan benar-benar mau dikerjain, mereka oke, go ahead. Mereka bukannya jangan, tahu kan? Betul. Ntar rugi loh, ntar ini loh gitu. Enggak, mostly kayak oke, kamu kerjain ya udah. Itu yang paling penting sih ya. Iya. Oke. Mungkin banyak orang tahu Cece sebagai woman business, tapi Cece kan sebagai ibu juga nih ya kan. Ibu dari 2 anak yang lucu-lucu ini nih ya kan. Nah, gimana cara Cece membagi waktu antara as a mom, as a owner, dan as a trainer juga ya, karena Cece juga suka ngajar-ngajar training-training juga ya gitu. Itu gimana sih cara Cece membagi waktunya? Nah, jujur nih, nggak ada yang namanya bisa balance life, itu susah. Karena ujung-ujungnya kita prioritas. Ya, Betul. kita prioritas. Kamu mau prioritasin anak kamu, ya kamu harus kurangin kerja. Iya. Sekarang kamu misalnya di kantor ada masalah atau ada kerjaan, kan pasti anak udah dulu deh dibantu sama orang lain, neni atau omanya gitu. Kita fokus di kantor lama. Jadi susah banget untuk balance. Ya, susah banget aku untuk ngebalance waktuku sebenarnya. Tapi dengan sistem yang baik dan udah clear plan setiap hari aku mau ngapain, itu lumayan ngebantu aku untuk ngebalance waktu. Ya, jadi ini salah satu pelajaran yang aku pelajari juga dari aku ada training ya, aku ada coaching. Jadi dia salah satunya adalah kita setiap hari itu harus bikin default diary namanya. Jadi si diary ini aku dari melek sampai tidur setiap hari itu udah terplan. Jadi aku nggak mungkin nge-miss satupun acara penting dari anakku atau acara keluarga atau ada trip-trip yang harus aku pergi atau seperti podcast ini, itu kan semua sudah terplan. Ya, jadi dia mau bikin aku tuh ada habit dan kebiasaan dan untuk kita micro planning sebenarnya. Betul. Per jamnya. Ya, itu salah satu trik aku gimana cara bisa balance. Misalnya pagi itu aku langsung bangun jam 7, bantuin urusin anak dulu. Ya, anak makan pagi, siap-siap sekolah. Betul. Ya, kadang kan dia iketin rambut ke perempuan, ya kan? Bener. Kita bantuin sampai dia sekolah. Iya, jam 8 prepare makan. Atau kita ke pasar kadang ya, cewek betul, ya. Betul. Jadi urusan rumah. Ya, atau kalau misalnya nggak ada urusan rumah dan udah terpenuhi ya, aku istirahat lagi gitu. Ya, istirahat lagi, nyantai-nyantai. Biasa jam 10, jam 11 sudah siap-siap ke outlet. Betul. Ya, ke cabang-cabang untuk pasang eyelash atau ada meeting, ada apa. Nanti sampai jam 5, jam 6, jam 7 biasanya. Selesai, udah aku nggak pikirin kerjaan lagi. Oke, itu back to home lah ya. Yes, back home. Quality time lagi sama anak-anak. Kalau itu aku pulang jam 7, jam 8. Karena aku pulangnya segitu. Jam 10 baru jam 10. Jam 10 aja masih di klinik. Iya, karena begitu. Atau meeting jauh atau apa nggak bisa gitu ya. Jadi aku tuh baik again, aku udah bilang sama anak-anakku sama suami aku, yang penting kita sih sebenarnya lebih ke quality time ya. Bukan ke quantity. Berapa banyak kita spend sama mereka. Tapi tidak berkualitas. Betul. Misalnya aku udah sampai rumah siang-siang tapi aku main HP. Ya, for what juga ya. Mereka kan ayo mama main. Kita udah terlalu capek. Gitu. Jadi dengan caranya aku planning dan diary lumayan ngebantu. Gitu. Jadi aku nggak asal-asal cap-cip-cup hari ini mau ngapain, ini nggak, udah terplan. Ya. Iya, karena sebelumnya aku tuh cap-cip-ceput. Cap-cip gimana nih? Jadi aku lebih prioritasin kerjaan dan maksudnya terima klien, ngajar. Jadi aku miss banyak aktivitas anak. Anak performance di mall gitu. Anak performance di sekolah aku jarang banget ikut. Keskip lah itu ya. Karena tidak terplan dengan baik. Sedangkan kalau jadwal itu kan biasa di jauh-jauh hari udah dikasih tahu ya. Kita bisa blok. Oh, hari itu aku nggak bisa ya karena anak aku mau performance. Gitu. Jadi
menurut aku kita harus planning dengan baik. Itu kalau strategiku ya. Iya, Gitu. betul, Biar betul. benar-benar balance, dan biarpun udah misalnya kamu pulang ke rumah jam 6, jam 7 tank, ya udah itu your time with your family. Betul. Terkadang kan yang susahnya adalah ketika udah di rumah masih ada kerjaan Iya. aja kan ya, Ce. Follow up ini apa segala macam. Betul, Cuman ya balik lagi karena aku juga seorang ibu ya, memang harus kayak ya udah jam 8 sampai jam 5, jam 6 lah, at least jam 7 di luar Udah di kantor. rumah. Itu apa namanya, kita pekerja ya balik ke rumah ya as a mom buat Iya, anak-anak gitu. betul. Iya. Tapi aja pernah ada merasa bersalah gak sih Oh, karena ada anak dong. gitu? Ada Kayak banget. lebih memilih pekerjaan dibanding Ada keluarga. banget. Ada banget. Ya itu ya, kita sebagai apalagi pengusaha ya yang tanggung jawabnya lumayan tinggi. Betul. Kadang tuh memang tidak bisa diganggu gugat gitu waktunya. Dan waktu itu, waktu aku masih naik-naiknya, aku tuh kerja sampai malam. Karena misalnya aku bikin influencer, dia harus bisanya malam pulang kerja. Menyesuaikan schedule mereka lah ya. Iya. Ya, itu something harus di-sacrifice sih. Karena value-nya juga besar di situ. Gitu. Ya, kita hidup try and error juga. Betul. Ya, kita coba aja teknik kayak gini. Maksudnya waktunya kita jeda kayak gini. Atau nanti karena ini masanya lagi oke banget, kita don't waste our time gitu. Iya. Gunain. Nah, pas libur ya kita quality time sama anak. Tapi ngomong guilty pasti ada. Iya sih. Pasti ada. Dan aku ingat banget waktu anak aku masih kecil, karena aku masih baru ngerintis, banyak waktu yang aku lupa gitu, momennya. Momen sama mereka ya. Iya. Dan kok mereka kecil itu aku nggak inget ya. Oh, itu sedih banget sih kalau aku juga inget momen itu sih. Iya. Kok nggak inget ya. Kemarin Dokter Yofi juga baru bahas. Aku kan ngasih lihat, ini anak kamu nih yang kedua, si Rico, lucu banget loh, gempal banget. Terus dia ngomong gini, wah aku nggak inget ya. Aduh, I'm so busy waktu itu. Iya. Gitu. Padahal kan maksudnya itu di momen malah mereka ketika anak-anak belum sampai 6 tahun kan, sebisa mungkin kita bisa di samping mereka aja. Cuma mereka kan karena ya pekerjaan dan tanggung jawab, apalagi aja sebagai owner punya anak-anak juga ya kan yang harus diperhatikan juga kan. Jadi ya harus bagi waktu tadi ya gitu. Seberapa penting supporting system keluarga untuk Marlin? Ya, penting banget. Kita sebagai wanita karir ya, support system itu number one. Support system itu contohnya aja ya, ART atau neni di rumah yang ngebantuin urusin anak. Betul. Itu aku penting banget. Makanya aku tuh number one itu prioritas support system yang di rumah. Dan suami. Oh pasti. Karena suami itu kan salah satu support system kita juga ya. Benar Kayak kita banget. mau kerja dan mau karir, anak-anak di rumah misalnya harus antar pulang sekolah, les. Kan harus ada yang jemput mereka, antar mereka. Atau yang bekerja untuk biaya supir, untuk bolak-balik kan juga butuh extra income ya. Jadi number one-nya aku ini support system di rumah itu harus kuat dulu. Ya, kita baru bisa kerja in a peace of mind gitu loh. Tenang, baru bisa tenang. Oh, di rumah ada yang jagain, ada yang liatin. Entah orang tua kita atau mertua. Betul, itu kan juga part of support system. Betul. Jadi mereka happy, aman, kita bisa deh kerja dengan tenang. Betul. Karena balik lagi sih yang paling penting di rumah ya. Kalau di rumah kita udah ngerasa nyaman ya, misalnya anak-anak, suami segala macam, kita juga jadi happy gitu. Ketika kita mau bekerja. Balik kalau misalnya di rumah berantakan, anak gak ada yang ngurus, makanya neni juga salah satu supporting system sebenarnya. Betul. Gitu untuk ya bisa bersinergi lah semua. Oke. Mungkin aku mau nanya ini, yang menarik lagi adalah waktu itu pernah cerita about your journey diet. Itu sangat banget menarik. Dari yang Cece cerita balon, ya kan, sampai gym juga kan kemarin. Nah itu gimana sih Ce? How to your prosesnya gitu? Progresnya. Kalau aku bisa bilang, aku tuh selalu on diet dari umur mungkin 9-10 tahun. Oh ya? Iya. Aku tuh gak pernah berhenti yang namanya oh gue udah kurus nih, udah cukup gue usah diet. Iya. Jadi aku selalu ngerasa aku selalu on diet gitu. On diet di masa itu tuh seperti karena apa? Karena aku lumayan chubby.
Oh dari kecil memang cabi. Memang cabi. Oh ya. Memang slightly overweight lama-lama ya overweight beneran. Karena udah punya anak, udah nyantai, udah capek kerja ya kan. Iya. Dan suka makan gitu. Ya. Nah, aku udah coba beberapa metode untuk fat loss, weight loss, fat loss ya. Dari suntik-suntik udah pernah, suntik kurus. Terus yang program 90 hari, mungkin yang pendengar pasti udah tahu lah itu karena viral banget. Terus yang terakhir ini yang aku paling jalanin itu yang ada balon. Aku mencoba untuk memasukkan balon ke perut, ke lambung. Oh itu seperti apa, Cek? Jadi kita tuh dimasukkan balon kayak silikon yang berisi air, harus telan dan masuk ke lambung. Itu dengan harapan kita tuh kenyang, cepet kenyang. Itu dalam isi balonnya itu apa? Cairan. Oh cairan, oke. Nanti balonnya itu selama 4 bulan aja di lambung kita, dia akan ngikis si selaput luarnya, lama-lama ya udah pecah keluar. Oh dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Selama 4 bulan. Yes. Proses aku awal-awal pasang itu benar-benar sakit dan cepet tuh turunnya. Bisa 2-4 kilo dalam seminggu. Oh sure. Karena nggak bisa makan. At all. Oke. Karena udah enak. Namanya badan kita dimasukin foreign object ke dalam. Ya. Kalau buat aku nggak tahu kenapa balon itu nggak terlalu berhasil. Karena aku masih bisa makan biasa. Porsi normal. Memang nggak bisa makan seperti biasa sebanyak itu ya. Saya nasi goreng paling 3/4, setengah tuh udah kenyang. Gitu. Ada perubahan nggak? Ada pastinya. Ya itu ada, dan aku pun ngelihat ada follower aku yang terinspirasi oleh journey-ku itu, dia pasang. Oh I see, oke. Dan berhasil untuk dia. Tapi aku lihatnya kenapa? Karena dia di-combine diet yang sehat dan olahraga banget dengan PT segala macam. Jadi itu tuh semua tuh harus sinergi bareng-bareng. Nggak bisa ngarepin balon aja, nanti kamu nggak pengen makan nanti itu. Oke. Ya, dan yang terakhir setelah balon aku udah coba, cuman turunnya 4 kiloan. Selama? 4 bulan. 4 bulan turun 4 kilo? Oke. Which is kalau kata orang-orang 4 kilo mah lu sebulan harusnya. Iya. Itu pun olahraga biasa. Iya, bisa more than lagi kalau misalnya Cece konsisten. Bisa sampai 7-8 kilo turun dalam 1 bulan. Dan yang terakhir itu aku udah coba juga suntik yang darah itu. Apa? Gula. Oh suntik gula. Ya, Dead Brand. Aku nggak mau sebut. Oke. Dead Brand menurut aku juga berhasil, dan aku lihat banyak temen dan klien itu pun berhasil dari suntikan itu. Aku pun udah coba, itu bikin rasa kenyang cepat, dan kalau lihat makan tuh enak bawaannya. Nggak craving for sugar. Kayaknya udah di alam sadar udah kayak enak aja enak gitu aja. Ya. Iya, itu pun aku udah coba. Intinya kalau mau diet itu apa kita tuh harus disiplin dan konsisten dengan diri sendiri. Betul. Aku udah coba segala metode kan. Ujung-ujungnya kan tetap kita harus disiplin makan, intermittent fasting, terus disiplin apa yang kita pilih, gitu, dan konsisten. Betul. Segampang nggak usah kamu weightlifting, jalan aja setiap hari 30-45 menit aja. Itu kan udah boost metabolism. Bisa kurus juga. Di-combine dengan diet yang sehat. Betul. Gitu kayak no oil, no santan, no tepung, no gula. Iya. Itu aja, itu cepat lo bisa. Betul. Sama one more sih, Ci. Tidur teratur. Iya. Karena aku juga sempat dikasih tahu juga ya, segimana keras pun kita olahraga atau makan, tapi kalau jam tidur kita nggak bisa kayak jam 10 maksimal tidur, ya percuma metabolisme. Di bawah 12 ya. Yes, jadi memang harus ya sinergi balik lagi dari makan, dari istirahat dan apa yang kita konsumsi. Yang tadi. Jadi kalau misalnya orang tanya, yang mana sih works the best atau paling berhasil atau apa? Semuanya pasti bisa berhasil, semua metode, asal kita tuh konsisten doing it. Dan waktu diet jangan pergi liburan. Itu sih menurut aku pasti kacau dan hancur. Iya, betul. Disiplin dan konsistennya. Betul, gitu. betul. 3 months kok bisa
turun 10 kilo dengan gampang. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Iya, Teman kita juga ada. Iya, hebat ya. Dia hard banget. Lu lihat dong konsistensinya dia. Konsistensi banget. Makanya jangan sampai ototnya putus aja ya. Oke, Ce. Cerita Cece itu kan sangat banget apa ya? Menginspirasi lah kita semua dari your journey itu dari awal mula bisnis, terus family, diet juga gitu kan. Suatu saat nih, suatu nanti Malea and Leon nonton podcast ini. Apa yang akan Cece sampaikan untuk mereka? Akan gue menangis. Kalau buat Malea dan Leon, number one, aku mau mereka selalu believe in yourself. Ya, jadi apapun yang kamu mau coba nanti kalau udah gede, ya atau menjelang mau udah gede, just try. Jangan pikir twice gitu. Yang bagus ya, maksudnya yang positif. Kamu mau coba jualan, mau coba ke luar negeri, mau apa, mau coba new experience, just try. Udah gitu, yang aku mau kasih juga, me and your papa, Putra, will always support di belakang. Gitu. Always guide and always support. Pokoknya jangan ada rasa takut atau insecure. Gitu. We will always be at the back. Sama yang paling penting lagi untuk jangan stop learning sih. Don't stop learning. Selalu mau ada mental, aku mau belajar. Aku mau be the best I can. Aku gak mau hidup aku sia-sia. Gitu. Aku mau yang hidup aku yang terbaik tuh seperti apa. Gitu. Selalu have goals and dreams juga. Yes. Itu penting. Mereka harus ada, Malea Leon tuh harus ada tujuan. Oke, abis ini mau ngapain? Mau sekolah tinggi. Oke, kerjakan. Mau belajar piano, drum kerjain sampai 100% sampai selesai. Betul. Jangan stop halfway. Gitu, nggak boleh give up. Nggak boleh give up. Itu Don't give up ya. Iya, coba aja dulu. Kayak sekarang kan. Coba aja dulu gitu. Try sampai menemukan apa passionnya mereka. Dan balik lagi kita sebagai orang tua tetap harus support mereka ya, Ce ya gitu. Nah, terakhir nih, Ce. Apa harapan Ci Marlin untuk Beauty Lash dan Beauty Line ke depannya? Oke, harapan aku dari Beauty Line dan Beauty Lash, pertama aku berharap tim di dalamnya kita akan semakin solid. Kita tahu tujuan kita apa dan semua satu visi. Gitu ya. Aku mau kita stronger than ever, biarpun banyak banget pasti dari luar kompetitor dan nggak usah khawatir, kita harus percaya dengan apa yang kita punya. Betul. Itu harapannya sih kita bisa ngembangin sayap lagi ya, karena semoga customer juga bisa enjoy dan tahu gitu value-nya dari beauty line tuh apa sih sebenarnya. Gitu kan, percaya diri dengan natural beauty. Yes. Ya seperti itu ya. Dan kita mau juga customer tuh bisa kenal baik, kenal deket sama kita. Betul. Dan enjoy dan bisa relate juga. Gitu. Dan have someone to talk to. Aku dan Dr. Yofi dengan happily, ayo yuk duduk ngobrol gitu sebelum tindakan atau pas tindakan. Ya sih, itu aja sih. Ya, betul. Baik lagi kita dalam suatu rumah ibaratnya, Cece adalah sebagai kepala keluarga dan Dr. Yofi dan kita anak-anaknya tetap aja kita harus satu visi dan misi aja ya gitu. Betul. Maksudnya kita harus berjalan ya bersamaan. Baik lagi kalau misalnya Cece mau A, kita mau B dan C, tidak akan bisa sampai sekarang. Dan Cece pun karena sama tim dan sama family lah, maksudnya kan kayak Cica suka bilang kita tuh family, gitu kan. Ya karena satu visi misi makanya 10 tahun inilah berjalan gitu.
Oke, by the way terima kasih banyak Ce untuk sharing-sharingnya hari ini. Next kita sharing-sharing lagi untuk bahas yang lebih seru lagi pastinya. Oke. By the way Cemain tuh punya kura-kura banyak loh. Jadi nanti kita bisa sharing tentang kura-kura. Iya, betul. Dan hobi-hobi tentang kehidupan, lifestyle, anak ya, atau yang trending viral kita bisa bahas juga di sini. Oh, boleh juga tuh Ce. Kayak misalnya bahas-bahas next topik-topik LS apa sih yang akan ini gitu dan the kan. beauty industry. Betul. Iya kan, seru juga tuh untuk kita bahas. Boleh. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa tonton terus Beauty and Beyond podcast ini. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Pokoknya share ke semua teman-teman keluarga semua. Oke, see you the next episode. Bye.